Salam suara Yuito teredem, tinggal duduk dengar dan menyimak. Di sini suara Yuito akan membawa satu tema besar dalam diskusi kali ini terkait dengan bagaimana pandangan Socrates tentang pentingnya pendidikan. Simak terus. Jadi yang pertama adalah pendidikan sebagai suatu proses pemahaman diri. Jadi Socrates sendiri yakinkan bahwa tujuan utama dari pendidikan itu adalah membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri secara lebih baik. Dan salah satu konsep atau kata-kata yang diucapkan oleh Socrates adalah kenalilah dirimu sendiri. Dan ini menjadi suatu pokok pikiran dari filsafat pendidikan Socrates. Dan baginya itu refleksi diri itu adalah langkah pertama kebijaksanaan. Dan melalui pendidikan itu seseorang dapat mencapai suatu pemahaman yang lebih mendalam dan mengenal tentang siapa diri mereka dan apa tujuan hidupnya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan pendidikan untuk pengembangan moral. Jadi secara Socrates itu meyakinkan bahwa pendidikan itu seharusnya atau sekedar lebih dari sekedar mentransfer pengetahuan atau keterampilan praktis. Dan bagi Socrates itu pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral bagi setiap individu atau setiap siswa. Dan Socrates sendiri memandang suatu kebijaksanaan dan kebajikan sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu pendidikan itu harus berfokus pada pengembangan nilai-nilai moral, etika, dan integritas. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan metode dialog dan tanya jawab. Jadi metode pengajaran yang paling efektif atau paling baik atau terkenal dari Socrates itu adalah metode dialog dan tanya jawab. Jadi melalui percakapan interaktif dengan siswanya itu Socrates mendorong pemikiran kritis dan refleksi. Dan Socrates sendiri percaya bahwa proses tanya jawab adalah cara yang efektif untuk merancang pikiran siswa dan membantu mereka menemukan pengetahuannya sendiri. Dan ia mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis, berpikir yang lebih baik. Jadi yang keempat adalah pendidikan sebagai penemuan pengetahuan. Secara atau Socrates itu menolak pendekatan tradisional yang dimana guru hanya memberikan pengetahuan kepada siswa itu secara pasif, dan sebaliknya ia mendepankan ide bahwa pendidikan seharusnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses penemuan pengetahuan atau ide-ide dari siswa itu sendiri. Dan melalui dialog dan pertanyaan itu siswa diarahkan untuk berpikir secara mandiri dan mencari jawaban dan untuk mencapai suatu pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya yang kelima ini berkaitan dengan pendidikan sebagai pembebasan. Jadi Socrates sendiri itu melihat bahwa pendidikan sebagai alat untuk pembebasan pikiran dan jiwa dari setiap individu. Dan baginya itu tujuan utama pendidikan adalah untuk mengatasi ketidaktahuan dan membuka pintu bagi peserta atas intelektual atau pengetahuan yang dimiliki dari setiap individu. Dan seseorang yang terdidik menurut Socrates itu memiliki suatu kemampuan yang berpikir secara bebas dan mempertanyakan ide-ide yang
yang diterima dan mencari pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan tentang diri mereka. Dan pandangan Socrates tentang pendidikan yang memiliki dampak yang mendalam pada sejarah dan pemikiran pendidikan. Dan fokus pada pengembangan karakter, kemudian moral dan pemikiran-pemikiran kritis, dan pemahaman diri terhadap relevan dan menjadi dasar bagi berbagai pendekatan pendidikan filosofi di seluruh dunia. Kemudian yang keenam yaitu konsep tentang ironi. Jadi Socrates sendiri itu dikenal atau memperkenalkan salah satu konsep, yaitu konsep ironi sebagai metode pembelajaran. Jadi ironi sendiri ini merupakan salah satu teknik di mana seseorang atau guru ini pura-pura tidak tahu apa yang dibicarakannya, dan tujuannya untuk mendorong siswa untuk memberikan jawaban yang akurat dan logis. Dengan menggunakan konsep ironi ini, Socrates bertujuan membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan menguji suatu kebenaran dengan ide-ide yang dimiliki oleh siswa sendiri. Mungkin 6 hal ini terkait dengan pandangan Socrates tentang pendidikan yang Suara Iwito merangkum, dan selanjutnya akan sampaikan hal-hal penting lain terkait dengan edukasi dan informasi. Jadi teman-teman bisa mengikuti terus, dan jangan lupa komen terkait dengan pendidikan yang teman-teman tahu, dan mendukung konten-konten saya yang akan sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.